Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila Fatmawati, NPM 200104028. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak Nuryanto, mata kuliah Fikih Ibadah. Jadi pertanyaan yang pertama itu, uraikan alasan sholat sunnah lebih utama di rumah, sedangkan sholat wajib atau sholat fardu lebih diutamakan di masjid. Lengkapi dengan hadisnya. Alasan mengapa sholat sunnah lebih afdol dilaksanakan di rumah itu karena di antara tujuannya supaya orang di dalam rumah bisa mencontohnya. Dan bisa juga sholat sunnah di rumah itu menjadi didikan untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu mengikutinya. Adapun hadisnya yaitu salah satunya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari nomor 731 dan Muslim nomor 781. Dan alasan mengapa sholat fardu lebih diutamakan di masjid itu karena kita akan mendapat 7 keuntungan, yaitu yang pertama, 1. Mendapatkan 27 pahala. Seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Keutamaan yang kedua yaitu setiap langkah kakinya menggugurkan dosa. Seperti yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan ditulis kepadanya satu kebaikan, baik ketika ia pergi maupun ia kembali. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga melaksanakan sholat di masjid itu adalah mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Keutamaan yang keempat membentuk kedisiplinan diri. Keutamaan yang kelima terhindar dari sifat munafik. Seperti yang diriwayatkan Bukhari, tidak ada yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam kedua sholat itu, pastilah mereka mendatangi masjid itu meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang keenam yaitu didoakan malaikat. Adapun doa malaikat sebagai berikut: Ya Allah, sejahterakan ia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan ia dianggap terus-menerus sholat selama ia menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 647 dan Muslim nomor 649. Keutamaan yang ketujuh yaitu terdapat waktu mustajab untuk berdoa. Seperti yang diriwayatkan Al-Hakim, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun hadis yang mengatakan bahwa sholat fardu lebih diutamakan di masjid ialah seperti yang diriwayatkan Abu Daud nomor 551, Ibnu Majah nomor 793, yang berbunyi, barang siapa yang mendengar azan
namun tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Soal yang kedua yaitu rukun sholat ada 19, diringkas jadi 3. Sebutkan 3 rukun tersebut, yaitu 1 niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga berdiri. Soal yang ketiga yaitu sholat wajib 5 waktu yang pernah kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja itu wajib kita qadha. Bacakan hadisnya dan bagaimana cara mengqadhonya. Hadisnya yaitu sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa mengerjakan 4 sholat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan diteruskan dengan iqomah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duhur. Kemudian iqomah lagi dan beliau mengerjakan sholat asar. Kemudian iqomah lagi dan beliau mengerjakan sholat maghrib. Dan kemudian iqomah lagi dan beliau mengerjakan sholat isya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasya'i. Tata cara mengqadha sholat fardu itu yaitu tidak ada lafadz niat khusus yang perlu diucapkan dalam mengqadha sholat. Dengan demikian, ketika seseorang baru ingat bahwa ia telah melewatkan sholat atau baru terbangun dari tidur, sedangkan waktu sholat sudah terlewat, yang ia lakukan adalah segera berwudu, lalu mencari tempat sholat yang bersih dan suci, menghadap kiblat dan mengerjakan sholat dengan tata cara dan sifat yang persis sebagaimana sholat yang ia tinggalkan. Jika sholat yang ia tinggalkan lebih dari 1, maka setelah salam ia kembali berdiri untuk melanjutkan atau untuk mengqadha sholat yang selanjutnya. Soal yang keempat yaitu sebutkan rukun nikah dan apa yang dimaksud dengan kufu dalam pernikahan. Rukun nikah itu yang pertama 1 mempelai pria, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali nikah untuk mempelai wanita, yang keempat 2 orang pria sebagai saksi, yang kelima ijab dan qabul, yang keenam kedua mempelai beragama Islam, yang ketujuh mempelai pria bukan mahram bagi calon istri, yang ke-8 mempelai pria mengetahui wali calon istri, yang ke-9 tidak sedang berhaji, yang ke-10 tidak ada unsur paksaan. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan itu adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki itu sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukannya atau sebanding dalam sosial atau sederajat lah. Nah, demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.